Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2021. Kemurahan Tuhan kembali berjumpa dan saya ingin sapa jemaat Tuhan, jemaat GPD Sola Gracia, seberapa saudara yang bisa menyaksikan tayangan saya ini. Saya percaya saudara bisa menikmati berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Namun sebelumnya saya akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, buat hari ini Tuhan adukan syukur bagimu. Buat hari ini, buat hari ini Tuhan adukan syukur bagimu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi setiap kami semua, dan lebih khusus bagi jemaat GPD Sola Gracia dimanapun mereka berada. Kami merindukan akan firman-Mu senantiasa dalam setiap kami, yang memberikan kekuatan baru di dalam iman kami kepada Engkau. Sebab itu Bapa di surga, sebelum hamba menyampaikan firman-Mu, Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, membuka rasa firman Tuhan bagi setiap kami semua. Dan kami percaya lewat firman Tuhan itu, kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan memperkokoh iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau baca dalam kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-18. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini datang kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan dari dari Mesir menuju ke Kanaan, di bawah kepemimpinan Musa. Dan firman Tuhan ini datang kepada mereka agar supaya dalam perjalanan hidup mereka tidak melupakan Tuhan. Dalam keadaan apapun, mereka harus tetap mengingat akan Tuhan. Saudara, dan ayat ini tidak hanya datang kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka, tetapi ayat ini juga datang kepada saudara dan saya yang menjadi pesan firman, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, yang Tuhan berikan kepada saudara untuk kita jalani. Dan dalam perjalanan hidup ini, saudara-saudara, yang digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel, bahwa memang perjalanan bangsa Israel tidak mulus dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dari 40 hari menjadi 40 tahun Tuhan memproses mereka dalam perjalanan. Mereka harus berjalan naik gunung, turun gunung, melewati padang yang kering, saudara-saudara. Di tengah banyak tantangan, banyak persoalan yang mereka hadapi. Ternyata dalam tulisan firman Tuhan di situ Tuhan sedang mengajar mereka. Tuhan sedang mengajar mereka agar supaya mereka dalam menjalani sebuah perjalanan hidup ini, mereka harus memiliki kerendahan hati. Nah, dan ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara kasih Tuhan, memang dalam perjalanan kehidupan mereka, Alkitab mencatat ketika mereka dalam keadaan ada, mereka ingat Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan tidak ada, dalam konteks adalah ketika mereka keluar dari Mesir dengan membawa banyak stok makanan, mereka ingat Tuhan. Tapi setelah mereka mengalami kekurangan, mereka lupa Tuhan. Atau juga pun sebaliknya, setelah Tuhan memberkati mereka dengan makanan, burung puyuh yang Tuhan kirim, lalu kemudian roti mana, juga pun akhirnya mereka kemasukan roh rakus sehingga mereka melupakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ayat firman Tuhan datang kepada mereka supaya mereka jangan melupakan Tuhan. Artinya mengingat akan Tuhan.
Nah, kalau saya membaca ayat 18 di sini hubungannya dengan kehidupan saudara dan saya, kita menyadari dalam hidup ini, saudara-saudara, bahwa kalau kita ada, sebagaimana kita ada, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita capai, saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kita bukan karena gagahnya kita, bukan karena hebatnya kita. Saya baca di ayat ini berkata, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Saudara, Dia yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa berbuat ini dan bisa berbuat itu. Nah, ketika kita memiliki semuanya itu, bagaimana di dalam kehidupan kita merespon segala apa yang telah Tuhan berikan? Apakah kita mengingat Tuhan akan segala apa yang telah dibuat itu, atau kita melupakan Tuhan? Saudara-saudara, dalam hidup manusia memang dua kemungkinan. Ketika orang dalam keadaan susah atau dalam keadaan tidak ada, dia ingat Tuhan. Tapi ada juga dalam keadaan yang susah, dalam keadaan tidak ada, atau dalam keadaan kesulitan, dia juga bisa melupakan Tuhan. Seperti apa kira-kira? Mungkin dia akan berpikir, waduh, saya orang Kristen, anak Tuhan, tapi saya kenapa terus menderita seperti ini? Akhirnya dia jadi lemah, dia lupakan Tuhan. Dia tidak ingat lagi kepada Tuhan. Ketika dia bersungut-sungut, dia memberontak kepada Tuhan. Dia mengeluh karena hidup ini dalam keadaan kondisi yang terus begini-begini saja. Sehingga akhirnya dia lupakan Tuhan, dia merasa Tuhan jauh darinya, lalu kemudian dia bersikap apatis saja. Bisa, saudara-saudara. Atau juga pun ketika orang dalam keadaan ada, dia punya berkelimpangan harta dengan segala kekayaannya, dia bisa juga melupakan Tuhan. Ya, dia berpikir saya punya harta dan kekayaan, saya nggak akan bakal susah. Pikir dia nggak butuh Tuhan lagi. Bisa juga, saudara. Jadi hal-hal yang demikian. Tapi ayat ini mengingatkan kepada bangsa Israel dan mengingatkan kepada kita, mengapa kita jangan melupakan Tuhan. Dan saya harap, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan Bikus Jemaat Gipedo Solagrasa dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara hadapi dalam hari-hari hidup, baik dalam keadaan ada atau dalam keadaan tidak ada, keadaan senang atau keadaan tidak senang, katakanlah demikian sebagai sebuah realitas dalam kehidupan ini, kita tetap mengingat akan kasih Tuhan. Amin, saudara. Kita akan terus mengingat akan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab firman berkata, untuk memperoleh semuanya itu, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu, memberikan nafas hidup di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, lalu di ayat ini dikatakan, karena Dia yang memberikan itu. Puji Tuhan. Adakah di antara kita yang menyadari bahwa apa yang kita jalani dalam hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan? Ayat-ayat ini diulang lagi. Di ayat 11 ditulis begini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Iya. Hati-hatilah, jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kembali kepada kita. Jangan, hati-hatilah di sini menunjukkan sebuah perhatian yang serius. Saudara-saudara, sebagai sebuah perhatian untuk menjadi sebuah perhatian yang benar-benar untuk kita tidak abaikan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Iya. Mengingat akan setiap pesan-pesan Tuhan, ketentuan dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Artinya tidak melupakan akan firman-Nya. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetap menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Nya. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap hidup di dalam Dia. Tetap tahu bersyukur kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Dia. Tetap terus menaruh harap kepadanya. Karena Dia satu-satunya yang menjadikan pertolongan di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam tulisan firman Tuhan ada beberapa tokoh Alkitab. Salah satu tokoh yang ingin saya sampaikan, Ayub. Saudara-saudara kasih Tuhan, Ayub dalam perjalanan hidupnya, ketika dia mengalami sebuah kesulitan, Tuhan izinkan dia mengalami hal itu. Dia tetap terus mengingat akan Tuhan, akan kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga dia terus bertahan dalam kondisi demikian. Dia tetap terus bertahan. Orang coba mengintimidasi dia untuk melupakan Tuhan. Tapi tidak, saudara-saudara. Dia tetap kokoh, teguh dalam imannya.
Orang coba mengganggu dia, melupakan Tuhan saja. Tapi tidak, dia tetap mau menaruh percaya, harap kepada Tuhan. Walaupun dalam ungkapan-ungkapan dia, terkadang dalam tulisan firman Tuhan, ada hal-hal yang menjadi keluhan yang dia sampaikan kepada Tuhan, akan penderitaan yang dia alami. Tapi tidak berarti kemudian dia lupa kepada Tuhan. Saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Ada sebuah pepatah lama berkata, kacang lupa akan kulitnya. Saudara-saudara, yang memberikan gambaran dalam kehidupan kekristenan Tuhan yang sudah berbuat baik dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka selayaknya demikian juga kita untuk tetap mengingat akan kebaikan Tuhan, akan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, Dia sebagai pemelihara di dalam kehidupan kita, yang menjaga. Saya baca satu ayat dalam tulisan firman Tuhan, ditulis begini. Iya, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri. Artinya di sini ini adalah nyanyian Musa, yang mana bahwa Tuhan datang mengunjungi. Dia datang mendapati anak-anaknya. Artinya bahwa dia tidak akan melupakan kita. Hanya saja kadang-kadang kita yang melupakan dia. Maka dia datang mendapati anak-anaknya. Lalu dia datang untuk apa? Dia datang memberi perlindungan. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saya percaya saudara-saudari kasih Tuhan, penjagaan Tuhan dalam kehidupanmu tetap terus menjadi bagian kita. Kita berangkat kerja, atau kita ada di rumah, atau dimanapun kita pergi berada. Dia Tuhan yang begitu perhatian di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata karena Dia Allah yang setia. Sekalipun engkau mungkin tidak setia, tapi Dia tetap setia kepada kita. Sebagai sebuah teladan untuk juga pun kita harus setia kepada Tuhan. Ayat ini berkata, dikelilinginya dia, saya maksudnya, dan diawasinya saya, dan saya ini sebagai biji matanya. Artinya adalah kita ini memiliki nilai yang paling berharga di mata Tuhan. Mengapa bisa demikian, saudara-saudari kasih Tuhan? Maka itu sebabnya janganlah engkau melupakan Tuhan. Amin. Sekali lagi, seberat apapun yang engkau sedang hadapi dalam kehidupanmu, persoalan dan pergumulan, jangan engkau melupakan Tuhan. Iya, jangan engkau melupakan Tuhan. Tapi ayat berkata, ingatlah kepada Tuhan. Iya, yang terus bekerja di dalam kehidupanmu. Dan saya percaya sampai sekarang, besok dan seterusnya Dia akan terus bekerja di dalam kehidupanmu. Dan kita terus boleh menikmati mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, pesan saya yang singkat ini dalam renungan firman yang terbatas waktu ini, saya mau garis bawahi kepada kita sekalian, saudara, khususnya jemaat GPI Sulawesi yang berada di rumah atau dimanapun saudara-saudara berada. Kita tahu kondisi sekarang ini masih dalam keadaan serba sulit. Saudara-saudara, hanya Tuhan yang tahu dalam situasi keadaan apapun. Dan saya percaya pun juga Tuhan tahu dan Dia sanggup untuk mengendalikan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Dan semua datang dari Dia, termasuk kehidupan kita, untuk Dia mengendalikan kehidupan ini. Dari segala kesulitan apapun yang kita hadapi. Ketika kita tetap mengingat akan Tuhan, untuk tidak melupakan Dia. Sekali lagi, setiap saat untuk kita tidak melupakan Dia. Saudara-saudara, saya beri rangkuman. Seperti apa konteksnya Pak Pendeta untuk tidak melupakan Tuhan? Ketika engkau setia kepada Tuhan, berdoa bersekutu kepada Tuhan. Dan ayat ini sudah menjawab dalam tulisan firman Tuhan. Ketika kita melakukan dengan setia akan segala apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka itulah prinsip kita tidak melupakan Tuhan. Saudara-saudara. Dan saya percaya Tuhan akan mengingat engkau ketika engkau senantiasa tetap setia kepadanya. Amin. Firman Tuhan terus berkati. Salam saya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara sekalian. Mari saya mau berdoa. Tuhan berkati kita sekalian. Bapak, di akhir dari renungan ini hamba berdoa. Tuhan lihat seluruh jemaat. Seberapa jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Hamba menserahkan semua mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana apa yang Kau telah ajarkan dalam setiap kami. Itu kami tidak melupakan Tuhan dalam keadaan apapun. Sebagaimana apa yang Kau ajarkan kepada umat-Mu, anak-Mu, bangsa Israel. Juga pun kepada kami sebagai anak umat-Mu.
Engkau yang mengajarkan kami untuk tetap kami terus mengingat akan Engkau, setia dan setia kepada Tuhan, taat pada Engkau. Hamba serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu, tolong mereka. Hamba-Mu berdoa kalau di antara mereka yang sedang lemah, beri kekuatan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Kalau mereka sedang mengalami pergumulan-pergumulan, Tuhan tolong mereka. Berikan kekuatan baru dalam kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka terus tahu bersyukur kepada Tuhan. Untuk terus datang berserah hanya kepada Engkau Bapa. Hamba berdoa Tuhan berkati jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan. Apa pekerjaan yang mereka kerjakan layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, tilik Bapa dari tempat tinggi. Apa yang Kau percayakan kepada mereka dalam segala aktivitas mereka, Tuhan tolong. Dan kami percaya Tuhan sumber segala berkat memberkati, baik berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Beri kesehatan, kekuatan kepada jemaat Tuhan. Hari-hari ini dalam situasi kondisi pandemi, kami yakin percaya Tuhan terus proteksi setiap kami jemaat. Kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami terus aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu. Dan firman-Mu memberi kekuatan baru hidup kami. Untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hamba serahkan jemaat dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.